kepada Bapak Budi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, terima kasih Bapak Ibu serta adik-adik semuanya. Sebelumnya saya ucapkan salam, semoga sehat selalu dan selamat malam kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Budiastrawan, saya dari Universitas Udayana yang bertempat di Pulau Bali. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada SMA Loyola yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Jadi saya bisa mulai langsung ya, Mbak Moderator ya. Silakan langsung dimulai, Bapak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, serta adik-adik semua yang sudah berkenan bergabung pada malam hari ini untuk menyimak lebih dalam tentang Universitas Udayana. Jadi 30 menit sebelumnya sudah ada tanya jawab tadi, ada beberapa siswa yang sudah tahu secara awal ya, Universitas Udayana itu ada di Pulau Bali. Jadi mungkin itu sudah cukup bagi kami ya. Jadi itu merupakan dasar bagi adik-adik nantinya untuk mengenal lebih jauh tentang Universitas Udayana. Nah, sebelum saya memperkenalkan lebih jauh tentang Universitas Udayana, kami siapkan video profil tentang Universitas Udayana. Jadi kami mohonkan tim IT untuk bisa memutar video sebelum saya melanjutkan presentasi. Silakan. Universitas Udayana merupakan universitas pertama dan terbesar di Pulau Bali. Fakultas Sastra Udayana, cabang Universitas Airlangga, merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Udayana pada tanggal 29 September 1958. Universitas Udayana berada dalam kawasan warisan budaya Bali dan pusat pariwisata internasional, sehingga memungkinkan Universitas Udayana menyajikan kultur dan lingkungan pendidikan khas yang tidak disajikan oleh lembaga pendidikan tinggi lainnya. Hingga kini, Universitas Udayana telah mencapai berbagai prestasi, antara lain akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tahun 2017 peringkat 9 Webometrik, serta peringkat 3 bintang pada QS. Universitas Udayana memiliki 2 kampus, yakni Kampus Bukit Jimbaran dan Kampus Sudirman Denpasar. Universitas Udayana memiliki 13 fakultas dan 113 program studi yang terdiri dari 58 program studi diploma dan sarjana, 44 program studi magister dan spesialis, serta 11 program studi doktor. Fakultas-fakultas yang dimiliki oleh Universitas Udayana antara lain Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Peternakan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan. Saat ini, kurang lebih 27.250 orang mahasiswa belajar di Universitas Udayana yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap tahun, Universitas Udayana mengalami peningkatan penerimaan mahasiswa baru yang mendorong Universitas Udayana senantiasa memberikan akses pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu.
Terdapat 3 jalan untuk bergabung menjadi mahasiswa Universitas Udayana. Pertama, melalui SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini berdasarkan nilai akademik atau berdasarkan prestasi lainnya. Kedua, melalui SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini melalui ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang berlangsung secara nasional. Jalur ini memungkinkan siswa tidak hanya memilih Universitas Udayana, namun juga program studi lain di universitas negeri lainnya di Indonesia. Ketiga, melalui seleksi mandiri perguruan tinggi negeri. Jalur ini dilakukan mandiri oleh Universitas Udayana, di mana dapat menggunakan hasil UTBK. Universitas Udayana juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu, baik yang berasal dari Universitas Udayana maupun yang disalurkan oleh pemerintah dan masyarakat luas. Jumlah mahasiswa Universitas Udayana yang mendapatkan beasiswa yakni sekitar 4.845 mahasiswa, di mana 2.403 mahasiswa mendapatkan beasiswa bidik misi. Selain beasiswa bidik misi, masih terdapat puluhan beasiswa lainnya, yakni PPA atau peningkatan prestasi akademik, afirmasi dan beasiswa dari pihak ketiga, seperti perusahaan atau pemerintah daerah atau perorangan. Di antaranya, beasiswa dari Bank Indonesia, BCA, BPR Lestari, Jarum, Gudang Garam, Yayasan Salemba 4, Lentera Bangsa, Toyota dan Astra, serta beasiswa dari pemerintah Kabupaten Bangli, Jembrana, hingga DKI Jakarta. Di samping program pendidikan akademik, Universitas Udayana juga menawarkan berbagai program vokasi, short course, internship, dan pendidikan teknis lainnya. Universitas Udayana didukung oleh 1.474 orang pendidik dan 1.548 orang tenaga kependidikan. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas Udayana didukung oleh berbagai fasilitas kampus, seperti RSPTN, asrama mahasiswa, akses internet, fasilitas olahraga, e-library, sistem informasi kampus yang terintegrasi, student center, auditorium akademik dan budaya, hutan kampus, hingga Udayana International Conference Center. Perkuliahan dimulai pada bulan Agustus. Setiap mahasiswa baru akan mengikuti PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, agar mahasiswa lebih mampu beradaptasi dengan kehidupan perkuliahan. PKKMB berlangsung di tingkat universitas maupun fakultas. Mahasiswa baru pun mengikuti Student Day, sebuah kegiatan yang menampilkan kegiatan mahasiswa, terutama di sisi non-akademik, untuk pengembangan diri mahasiswa ke depannya. Selain kegiatan belajar mengajar, kegiatan mahasiswa mencakup kegiatan kokurikuler melalui unit kegiatan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, dan kemampuan, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan kegiatan penunjang lainnya. Unit kegiatan mahasiswa tersebut meliputi olahraga, seni, bela negara, cinta alam, jurnalistik, bakti sosial, dan kelompok ilmiah mahasiswa. Dalam setahun, Universitas Udayana melaksanakan tidak kurang dari 5 periode wisuda dengan capaian lulusan 5.500 wisudawan per tahunnya. Hingga kini, Universitas Udayana memiliki 88.915 alumni yang mengisi berbagai alokasi profesi di berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah
sektor swasta, dan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan di berbagai negara. Universitas Udayana merupakan tempat yang tepat untuk membangun karakter diri, kompetensi, dan integritas diri dalam bersaing di tengah masyarakat global. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang pada malam ini yang sudah berkenan bergabung. Sudah banyak yang bergabung ya, yang tadi di awal masih belum. Saya perkenalkan diri kembali bagi yang baru bergabung ya. Nama saya Imade Budi Astrawan, bisa dipanggil dengan Pak Budi. Saya dari Universitas Udayana, tepatnya ada di Pulau Bali. Baiklah Bapak Ibu, serta adik-adik semua. Jadi saya lanjutkan memperkenalkan tentang Universitas Udayana dan izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, Bapak Ibu serta adik-adik ya, mudah-mudahan sudah terlihat nggih? Baik, saya lanjutkan. Universitas Udayana tadi sempat di awal acara, ada yang sudah tahu lokasinya, kemudian ada yang minat dengan Fakultas Pariwisata, kemudian ada yang belum tahu program studinya apa saja ya. Jadi saya akan perkenalkan lebih dalam. Universitas Udayana, Bapak Ibu serta adik-adik semua, inilah potret awal kami, inilah gedung di mana ini adalah gedung rektorat atau kantor pusat dari Universitas Udayana. Universitas Udayana merupakan universitas negeri atau perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, tepatnya di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu di Pulau Bali. Universitas Udayana berdiri secara resmi adalah pada 29 September 1962. Jadi cikal bakalnya sudah mulai dari tahun 1958. Jadi pada tahun 1962 Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno meresmikan Universitas Udayana, dan tepat di bulan ini nanti pada tanggal 29 September Universitas Udayana akan merayakan Dies Natalis atau ulang tahun Universitas Udayana yang ke-59. Nah, inilah potret dari gedung rektorat atau kantor pusat Universitas Udayana. Nah, Bapak Ibu serta adik semuanya, kalau di video tadi lokasi kampus itu dikatakan 2, jadi lokasi kampus kami ralat menjadi 3 lokasi kampus. Nah, letak kampus yang pertama itu adalah kampus utama ada di Bukit Jimbaran. Nah, jadi kantor utama Universitas Udayana atau gedung rektorat ada di kawasan Bukit Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, ini kantor utama kami atau gedung rektorat. Kemudian di kampus Bukit Jimbaran ini ada beberapa fakultas yang ada di kampus Bukit Jimbaran, di antaranya ada Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas MIPA, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, selain di lokasi yang pertama, yaitu di Bukit Jimbaran, ada juga lokasi yang kedua. Lokasi kampus kami yang kedua itu ada di Jalan Jenderal Sudirman. Masih 30 menit dari kampus pertama, itu ada di kampus kedua, namanya kampus Sudirman. Kita sebut dengan kampus Sudirman. Di sana ada beberapa fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Pariwisata. Nah, tadi adik-adik yang berminat dengan Fakultas Pariwisata itu ada di kampus Sudirman. Kemudian kampus kami yang ketiga itu ada di Jalan Pulau Nias, di Jalan Nias, yaitu kurang lebih dari 15 menit dari kampus Sudirman,
tepatnya di Kota Denpasar, ada kampus yang ketiga. Jadi kampus ketiga ini ada Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Hukum, adik-adik ya. Kemudian di kampus kedua ada Fakultas Kedokteran Hewan, tadi lupa saya sebutkan. Nah, inilah letak kampus kami, Bapak Ibu serta adik-adik semua. Semua kampus ini ada di Pulau Bali, di Indonesia bagian tengah. Letak kampus kami ada 3 lokasi. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik, ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, mulai dari Agustus kemarin di tahun 2020, kami mendapatkan rektor yang ke-12. Inilah rektor dan para wakil rektor. Rektor kami bernama Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara. Ini rektor yang ke-12, kemudian Bapak Rektor dibantu oleh 4 wakil rektor. Kalau di sekolah namanya wakil kepala sekolah atau wakasek, kalau di kampus, di universitas namanya wakil rektor. Ada wakil rektor bidang akademik, kemudian ada wakil rektor bidang umum dan keuangan, kemudian ada wakil rektor bidang kemahasiswaan, dan yang keempat wakil rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi. Nah, beliau-beliau inilah yang memimpin Universitas Udayana. Saya lanjutkan, Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, Universitas Udayana, tadi sudah ada yang bertanya, saya belum tahu jurusan apa saja ada. Nah, baik, sebelum menginjak ke jurusan, pertama di Universitas Udayana ada yang namanya fakultas, ya, fakultas yang membawahi yang namanya program studi. Kalau dulu namanya jurusan, sekarang namanya program studi. Nah, fakultas itu ada 13 fakultas, Bapak Ibu dan adik-adik ya. 13 fakultas, kemudian ada 1 program pasca sarjana. Nah, di 13 fakultas ini membawahi yang namanya program studi. Nah, fakultas dan program pasca sarjana ini membawahi sebanyak 117 program studi. Jadi 117 jurusan, Bapak Ibu serta adik-adik. 117 program studi ini dibagi lagi menjadi jenjang. Jenjang pertama adalah jenjang sarjana atau jenjang diploma, itu sebanyak 52. Kemudian jenjang yang kedua adalah jenjang S2 atau jenjang magister, dan jenjang spesialis itu sebanyak 53 jurusan atau program studi. Kemudian ada jenjang doktoral atau program S3, itu sebanyak 12 program studi atau jurusan. Total dari jurusan itu ada 117. Jadi tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu saudara adik-adik semua ya. Nah, apa saja di antaranya berikut akan kami ulas. Baik, yang pertama, fakultas yang pertama dan paling awal didirikan yaitu di tahun 1962, ada yang namanya Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya yang dulu namanya Fakultas Sastra, kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya ini memiliki jurusan atau program studi diantaranya antropologi, arkeologi, bahasa Bali, kemudian bahasa Jawa kuno, kemudian ilmu sejarah, kemudian sastra Indonesia, sastra Inggris, dan sastra Jepang. Itu untuk program S1. Kemudian fakultas yang kedua adalah Fakultas Kedokteran. Di tahun 1962 didirikan bersamaan dengan Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Kedokteran ini memiliki program studi kedokteran umum, kemudian kedokteran gigi, kemudian program studi psikologi, kemudian program studi keperawatan, kemudian program studi ilmu kesehatan masyarakat, kemudian program studi fisioterapi, ditambah dengan 19 program spesialis. Program spesialis ini nantinya diambil setelah adik-adik lulus dari program studi pendidikan dokter ini. Nah, mendapatkan gelar dokter, barulah nanti bisa mencari salah satu dari program spesialis ini. Ada 19 adik-adik serta ibu-ibu, Bapak Ibu semua ya. Apa saja program spesialis tersebut? Mulai dari program spesialis mata, bedah, jantung, paru, kebidanan,
kemudian ortopedi, dan lain sebagainya. Ada 19 program spesialis yang kami miliki. Kemudian Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, fakultas yang ketiga yaitu Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian saya lanjutkan ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum memiliki beberapa program studi hukum pidana, hukum perdata, kemudian ada juga sampai jenjang S2 yaitu S2 Kenotariatan, S2 Hukum, lanjut ke jenjang S3. Kemudian berikutnya ada Fakultas Teknik. Nah, bagi adik-adik yang suka teknik, kami memiliki Fakultas Teknik, diantaranya Fakultas Teknik ini membawahi program studi teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, teknik informatika, teknik arsitektur, kemudian teknik lingkungan, dan teknik industri. Kemudian saya lanjut dengan Fakultas Pertanian yang memiliki program studi agribisnis, kemudian agroekoteknologi, dan arsitektur landscape. Inilah fakultas kami berikutnya. Dilanjutkan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagi adik-adik yang ingin mempelajari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, silahkan bergabung di Universitas Udayana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu membawahi program studi atau jurusan ekonomi pembangunan, kemudian program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi diploma. Program studi diploma ini ada program studi diploma perpajakan dan program studi diploma 3 akuntansi. Nah, saya lanjutkan, fakultas berikutnya adalah Fakultas Peternakan. Kalau tadi Fakultas Kedokteran Hewan, kalau tadi Fakultas Peternakan, sekarang ada Fakultas Kedokteran Hewan. Kedokteran Hewan, kemudian saya lanjutkan Fakultas Teknologi Pertanian yang memiliki program studi diantaranya teknik pertanian, kemudian teknologi industri pertanian, kemudian teknologi pangan. Jadi ada 3 program studi di bawah Fakultas Teknologi Pertanian. Kemudian fakultas berikutnya ada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Di bawah Fakultas MIPA ini ada program studi biologi, program studi fisika, program studi kimia, program studi matematika, program studi farmasi, dan program studi ilmu komputer. Nah, inilah program studi di bawah Fakultas MIPA. Kemudian saya lanjutkan, fakultas berikutnya adalah Fakultas Pariwisata. Jadi adik tadi yang sempat di awal tertarik dengan Fakultas Pariwisata, kami memiliki Fakultas Pariwisata. Benar bahwa Bali merupakan barometer pariwisata dunia, didukung dengan Fakultas Pariwisata yang membawahi program studi manajemen industri perjalanan wisata, kemudian destinasi pariwisata, dan D4 pariwisata, pengelolaan pariwisataan. Kemudian setelah Fakultas Pariwisata itu dilanjutkan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu membawahi program studi diantaranya program studi Administrasi Negara, program studi Ilmu Politik, kemudian program studi Sosiologi, program studi Hubungan Internasional, kemudian program studi Ilmu Komunikasi, dan ada juga program studi D3 Perpustakaan. Nah, inilah adik-adik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Fakultas FISIP. Kemudian fakultas yang terakhir adalah Fakultas Kelautan dan Perikanan. Fakultas Kelautan dan Perikanan ini membawahi program studi diantaranya biologi, fisika, kimia, mohon maaf, untuk Fakultas Kelautan dan Perikanan ini membawahi program studi ilmu kelautan dan manajemen sumber daya perairan. Jadi Fakultas Kelautan dan Perikanan ini membawahi program studi ilmu kelautan dan manajemen sumber daya perairan. Nah, Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, saya lanjutkan dengan program Pasca Sarjana. Kami memiliki beberapa program Pasca Sarjana, diantaranya mulai dari program Pasca Sarjana untuk
Fakultas Ilmu Budaya ada program studi linguistik, program studi kajian budaya, kemudian ergonomi, kemudian S2 biomedik, kemudian S2 kajian kesehatan masyarakat, kemudian S2 hukum, S2 konotariatan, kemudian ada S2 manajemen, kemudian S2 ilmu ekonomi, S2 akuntansi, dilanjutkan dengan S2 pariwisata, kemudian di bidang teknik ada S2 teknik sipil, arsitek, mesin, kemudian dilanjutkan dengan S2 biologi, dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak, Ibu, serta adik-adik bisa lihat di slide kami. Kemudian saya lanjutkan, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, selain jenjang S2, ada juga jenjang S3 atau doktoral, diantaranya di bidang ilmu budaya, ada S3 linguistik, S3 kajian budaya, kemudian S3 hukum, S3 manajemen, S3 ekonomi, kemudian S3 teknik, S3 ilmu lingkungan, S3 pertanian, S3 biologi, dan yang terakhir, yang paling baru adalah S3 akuntansi. Nah, inilah untuk program studi, Bapak, Ibu, serta adik-adik dapat kami jelaskan. Inilah mahasiswa kami berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, kemudian ada juga mahasiswa asing yang berasal dari berbagai benua. Contoh foto-foto mahasiswa asing kami yang berasal dari berbagai benua, diantaranya Eropa, Amerika, Australia, bahkan dari Afrika. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, Universitas Udayana mendapatkan predikat perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa asing terbanyak di Indonesia. Kalau kami bisa trace, inilah program-program yang menawarkan kerjasama dengan mahasiswa asing dari berbagai negara, diantaranya untuk penutur asing, kemudian yang mempelajari ilmu budaya, kemudian mempelajari kepariwisataan, mempelajari teknik, dan lain sebagainya. Adapun mahasiswa asing tersebut, Bapak, Ibu, dan adik-adik, ada yang sifatnya inbound, kami mendatangkan mahasiswa asing yang akan belajar di Universitas Udayana, ada yang sifatnya outbound. Beberapa dari mahasiswa Universitas Udayana mengikuti kegiatan outbound atau pertukaran mahasiswa atau student exchange ke beberapa universitas negeri yang ada di Eropa, Asia, maupun di benua Amerika. Ini contoh foto-fotonya yang bisa Bapak, Ibu, dan adik-adik lihat di slide kami. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik, berikutnya adalah alumni. Sampai dari awal berdiri hingga di tahun 2021 ini kami memiliki total alumni sebanyak 102.843 orang. Jadi alumni kami sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke penjuru benua. Nah, alumni tersebut memiliki ikatan alumni Universitas Udayana yang kita sebut dengan IKAYANA. Nah, student body atau jumlah mahasiswa aktif kami itu sebanyak 26.158 mahasiswa aktif, berasal dari berbagai benua dan berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Mahasiswa aktif ini itu mengambil semua jurusan yang ada di Universitas Udayana, baik dari jenjang D3, S1, profesi, sampai dengan jenjang doktoral. Nah, kalau kita lihat peta sebaran mahasiswa aktif Universitas Udayana, dari Sabang sampai Merauke itu ada yang sudah kuliah di Universitas Udayana. Nah, ini dia peta sebaran mahasiswa asing kami. Didominasi oleh mahasiswa yang dari benua Eropa, disusul dengan benua Asia, ada beberapa dari Amerika, dan benua Australia. Saya lanjutkan, Bapak, Ibu, serta adik-adik semua. Universitas Udayana setiap tahunnya melakukan wisuda atau graduation sebanyak 6 kali dalam setahun, yaitu di bulan Februari, bulan Mei, bulan Juli, September, Oktober, dan Desember. Ini suasana wisuda kami.
mulai dari yang sifatnya tatap muka sebelum pandemi dan sampai dengan wisuda secara daring pada saat pandemi berlangsung. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan jumlah human resource atau sumber daya manusia yang kami miliki. Universitas Udayana memiliki total 3.189 sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pengajar sebanyak 1.598 tenaga pengajar atau dosen, kemudian didukung oleh tenaga pendidikan atau tenaga pegawai yang berjumlah 1.591 tenaga kependidikan. Di antaranya ada juga yang berprofesi sebagai laboran, pustakawan, kemudian ada juga yang jabatan fungsional lain-lain. Inilah sumber daya manusia kami yang mendukung proses belajar mengajar di Universitas Udayana. Kemudian saya lanjutkan, apa saja fasilitas yang akan kami tawarkan ketika adik-adik nanti kuliah di Universitas Udayana. Kami memiliki yang namanya Rumah Susun Mahasiswa atau Rusunawa, yaitu student dormitory yang berada di 2 lokasi kampus, baik di Bukit Jimbaran maupun di kampus Denpasar. Ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang berasal dari luar Pulau Bali. Jadi adik-adik yang tidak memiliki sanak famili atau saudara di Universitas Udayana, kami persilahkan mendaftar dan tinggal di asrama Universitas Udayana. Jadi selama pandemi, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Bali itu masih berada di rumah masing-masing. Nantinya setelah diizinkan kuliah tatap muka, mereka akan dipersilahkan untuk tinggal di Rusunawa maupun student dormitory ini. Kemudian selain asrama mahasiswa tadi, kami juga memiliki sarana dan prasarana di antaranya rumah sakit yang kita namakan dengan Rumah Sakit Universitas Udayana yang berdiri megah di kampus Bukit Jimbaran. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian bisa dilihat inilah foto rumah sakit kami. Kemudian master plan-nya ada 3 gedung utama, sekarang sudah terbangun 2 gedung utama dan sedang membangun gedung yang ketiga. Ini merupakan fasilitas kampus yang bisa digunakan oleh adik-adik mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, selain rumah sakit umum, Universitas Udayana juga memiliki rumah sakit hewan. Rumah sakit hewan ini berdiri di kampus Denpasar, merupakan tempat atau sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran khususnya bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Dan saya lanjutkan, seperti yang disampaikan di video tadi, bagi adik-adik yang memiliki prestasi maupun hobi, dapat menyalurkan kegiatan di luar jam mengajar yang kita namakan dengan kegiatan UKM kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa. Kami memiliki kurang lebih 33 unit kegiatan mahasiswa, mulai dari sifatnya olahraga, seni, maupun sifatnya ilmiah. Di antaranya adik-adik apabila yang suka olahraga basket, sepak bola, bisa menyalurkan bakat dan hobi dari adik-adik semuanya di unit kegiatan mahasiswa yang kami miliki di Universitas Udayana. Kemudian inilah contoh dari unit kegiatan mahasiswa tersebut. Dan jalur masuk sudah disampaikan di video tadi, ada 3 jalur masuk, sama seperti perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, ada 3 jalur masuk, baik itu SN, NMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. SNMPTN menggunakan nilai raport, SBMPTN menggunakan hasil ujian dari komputer, kemudian yang jalur mandiri menggunakan ujian komputer atau UTBK. Saya lanjutkan, kami menawarkan beberapa beasiswa bagi adik-adik. Beasiswa ini bersifat, ada yang sifatnya beasiswa kurang mampu dari pemerintah yang dinamakan dengan bidik misi atau KIP kuliah. Ada juga sifatnya yang kita berikan secara percuma atau cuma-cuma dari Universitas Udayana yang kita namakan dengan beasiswa pengembangan akademik. Kemudian ada juga beasiswa prestasi bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademik, itu diberikan bebas biaya pendidikan. Kemudian selain beasiswa yang diberikan oleh pemerintah dan Universitas Udayana, beasiswa juga diberikan oleh mitra yang bekerja sama dengan Universitas Udayana, di antaranya dari bank, baik itu Bank Indonesia, Bank CIMB, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, kemudian ada juga beasiswa yang diberikan oleh beberapa instansi terkait
baik instansi yang sifatnya pemerintah maupun instansi swasta. Instansi yang dari pemerintah yaitu dari Kementerian Keuangan, beasiswa dari TNI, beasiswa dari pemerintah provinsi, kemudian beasiswa yang diberikan oleh pihak swasta, contohnya dari Sampurna Foundation, Karya Salema, dan lain sebagainya. Kami memiliki kurang lebih 4.000 mahasiswa penerima beasiswa. Baiklah Bapak Ibu serta adik-adik, demikian pemaparan kami. Semoga dapat berkenan di hati Bapak Ibu dan semakin membuka wawasan Bapak Ibu serta adik-adik nantinya untuk memilih jurusan atau kuliah di Universitas Udayana. Baiklah, demikian dari kami. Selanjutnya kami kembalikan waktunya ke Ibu Moderator untuk melakukan sesi tanya jawab. Untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Bapak Budi. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk meringkas kembali nih presentasi dari Pak Budi. Nah, sebelumnya Universitas Udayana ini terdiri dari 3 kampus yang ada di Bukit Jimbaran, Jenderal Sudirman, dan Pulau Nias. Nah, selain Fakultas Pariwisata yang mungkin banyak peminatnya, ada 13 fakultas lain, seperti dari Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan fakultas lainnya yang banyak peminatnya juga. Selanjutnya ada program internasional, di mana ada program pertukaran pelajar dari luar negeri, banyak negara lainnya, serta ada short courses international program yang dapat diikuti oleh berbagai mahasiswa. Selanjutnya ada berbagai fasilitas menarik yang diberikan oleh Universitas Udayana, yaitu ada asrama, rumah sakit, e-library, student center, dan auditorium yang pasnya untuk menunjang segala macam pembelajaran mahasiswa Universitas Udayana. Nah, selanjutnya ada pula UKM menarik dalam bidang seni, olahraga, serta ilmiah yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru dalam mengekspresikan bakat dan minatnya. Yang terakhir ada beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa kurang mampu, serta beasiswa dengan mitra kerjasama antara universitas dan berbagai macam perusahaan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung aja nih masuki sesi tanya jawab. Seluruh peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bapak. Apakah ada batasan nilai terendah untuk masuk Fakultas Kedokteran melalui SNMPTN dan SBMPTN? Baik, saya langsung jawab ya. Langsung jawab saja Bapak. Baik, terima kasih Bapak Sukimin ya sudah bertanya mengenai batasan nilai terendah untuk bisa masuk ke Universitas Udayana. Jadi saya luruskan dulu pemahaman Bapak Ibu serta adik-adik semua, bukan batasan nilai terendah yang kita gunakan, baik itu di Universitas Udayana maupun universitas-universitas negeri yang ada di seluruh Indonesia. Yang digunakan adalah sistem kuota tampung di tahun tersebut. Jadi contohnya seperti ini, untuk jalur SNMPTN itu menggunakan nilai raport. Jadi nilai raport dan prestasi itu yang akan di-ranking, kemudian disesuaikan dengan kuota. Kalau kuotanya misalkan 100, akan di-ranking 100 terbaik. Itulah yang akan diterima. Nah, untuk yang SBMPTN yang seperti ditanyakan oleh Pak Sukimin tadi, nilai yang akan digunakan adalah nilai berdasarkan kuota. Kalau SNMPTN daya tampungnya misalkan 100, untuk SBMPTN itu misalkan yang diterima itu sebanyak 150, adalah 150 terbaik yang akan diterima. Jadi ketika yang bersangkutan ujiannya menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer, anak-anak itu datang mengikuti ujian, kemudian kita akan ranking. Kita akan cari 100 terbaik. Itulah nilai di nomor 100, itulah nilai terendah yang akan kita terima di tahun tersebut. Jadi kalau misalkan ditanya tahun berapa nilai terendah, sekarang kita tidak bisa menjawab, namun nilai terendah di tahun 2021 kemarin, itu nanti Bapak Ibu dan adik-adik bisa lihat di website atau laman ltmpt.ac.id, karena LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan ujian masuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi panitia penyelenggara
untuk SBMPTN itu namanya LTMPT dengan website ltmpt.ac.id. Demikian Ibu Moderator untuk jawab pertanyaan pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar lewat SNMPTN atau SBMPTN, bisa diperhatikan nih tahun depan saat pendaftaran untuk kuota pada tahun itu dan nilai ranking yang kalian dapatkan di setiap sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua nih. Untuk Universitas Udayana ini, apakah ada program studi yang peminatnya paling banyak nih Pak? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Mohon maaf tadi kami kelewatan untuk menjawabnya, untuk memaparkan. Di Universitas Udayana ada 13 fakultas, kemudian ada program studi. Program studi dengan peminat paling banyak atau favorit kita kategorikan menjadi dua. Program studi kelompok Saintek atau kelompok IPA, yang favoritnya paling banyak itu adalah program studi kedokteran. Jadi dari awal itu program studi kedokteran itu memang memiliki peminat paling banyak. Di tahun 2019 Universitas Udayana mendapatkan predikat melalui jalur SNMPTN itu peminat nasional terbanyak di Indonesia. Jadi banyak mungkin yang minat kuliah ke Bali karena relatif aman, kemudian suasananya, pariwisatanya mendukung, dan lain sebagainya. Jadi untuk program studi kelompok IPA atau Saintek, peminat yang paling banyak adalah program studi kedokteran. Nah, untuk kelompok IPS atau Soshum, program studi yang paling banyak peminatnya adalah program studi akuntansi. Jadi akuntansi memiliki peminat paling banyak untuk kelompok Soshum atau kelompok IPS. Demikian Ibu, saya persilahkan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman nih, kalau minat di kedokteran sama akuntansi, siap-siap nih pesaingnya banyak di Universitas Udayana. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana Universitas Udayana memberikan penilaian terhadap kualitas SMA nih, karena ada banyak beragam SMA yang masuk di SNMPTN, Pak. Baik, untuk SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, itu kepanjangannya ya. Jadi, siapapun boleh memilih ke Universitas Udayana. Jadi, dengan adanya acara ini tujuannya adalah semakin mengenalkan Universitas Udayana. Mungkin adik-adik sebelumnya belum kenal seperti apa Universitas Udayana. Nah, dengan acara ini adik bisa memilih ke Universitas Udayana dengan jalur SNMPTN. Kemudian persentase dapatnya bagaimana? Sama seperti adik-adik dengan adik-adik yang di Loyola misalkan dengan adik-adik yang ada di Bali, itu persentase untuk dapatnya sama. Jadi tidak membedakan adik-adik yang berasal dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, Sumatera, bahkan dari Papua. Kita akan ranking berdasarkan standar yang ditetapkan oleh LTMPT, kemudian kita akan berikan bobot, kita akan berikan nilai, kemudian ditambah dengan bobot yang dimiliki prestasi-prestasi lainnya. Itu yang akan kita gunakan untuk perankingan di SNMPTN. Jadi tidak ada pembedaan sekolah dari dekat dengan universitas tersebut maupun sekolah dari jauh dari universitas tersebut. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi teman-teman jangan khawatir karena semua SMA sama kesempatannya kalian bisa daftar di Universitas Udayana. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak, apakah ada nilai minimum raport untuk SNMPTN Fakultas Pariwisata nih yang banyak peminatnya dan mapel apa saja sih yang paling penting untuk dinilai di raport tersebut? Baik, untuk yang SNMPTN nilai raport, jadi kalau setahu kami nilai raport itu yang 5 itu tidak diizinkan ya. Jadi kalau 6, 7, 8, 9 itu masih diizinkan. Kalau memang skala 100, 60, 70 dan 90 itu
masih memungkinkan, yang 50 yang tidak memungkinkan. Jadi kalau ada yang beranggapan nilainya harus naik, tidak. Jadi tidak ada istilah nilainya harus naik seperti tangga. Nilai yang akan dipergunakan adalah nilai kumulatif seperti itu ya. Nilai kumulatif dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 5. Jadi itu yang akan digunakan, dikumulatifkan ditambah dengan prestasi-prestasi yang adik-adik miliki. Contohnya adik mendapatkan juara olimpiade, juara debat, kemudian juara olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional, bahkan provinsi, itu akan mendapatkan poin tersendiri. Tentu saja poinnya akan berbeda ketika adik mendapatkan juara di tingkat provinsi dengan juara di tingkat nasional, itu akan berbeda poinnya, seperti itu ya. Jadi nilai kemudian prestasi dibobotkan, digabung, itulah yang akan menjadi ketentuan untuk bisa lulus di perguruan tinggi negeri termasuk di Universitas Udayana. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi teman-teman harus ingat ya, nilai raportnya itu minimal 60 nih, biar bisa dapat masuk Universitas Udayana, ditambah jika teman-teman punya prestasi menarik nih yang dapat dimenangkan di provinsi ataupun nasional. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, banyak banget mungkin yang penasaran tentang scholarship atau beasiswa. Apa saja sih persyaratannya, lalu keunggulan apa yang dapat ditawarkan di Fakultas Kedokteran Udayana? Baik, mengenai beasiswa tadi karena waktu tidak bisa apa namanya rinci satu persatu ya. Beasiswa berdasarkan apa namanya jenisnya itu bisa diberikan dibagi menjadi dua. Beasiswa yang untuk beasiswa kurang mampu dan beasiswa prestasi. Beasiswa kurang mampu tentu saja syaratnya adalah tidak mampu secara ekonomi. Beasiswa kurang mampu itu dibagi lagi menjadi dua berdasarkan yang memberikan. Kalau yang memberikan itu dari pemerintah namanya KIP kuliah. Jadi adik-adik mendaftar KIP kuliah dulu, memenuhi persyaratan atau melengkapi berkas, di antara memiliki surat keterangan tidak mampu dari apa namanya kelurahan, kepala desa dan lain sebagainya, kemudian lulus seleksi, kemudian divisitasi, barulah mendapatkan beasiswa kurang mampu. Kalau beasiswa yang diberikan oleh universitas ada juga beasiswa kurang mampu, kita akan survei, kita akan berikan. Nah, beasiswa yang kedua adalah beasiswa yang sifatnya beasiswa prestasi. Mereka akan dinilai ketika naik ke semester 3. Ketika mereka naik ke semester 3, kita akan lihat prestasinya di semester 1 dan semester 2. Nah, kalau IPK-nya bagus, kemudian di atas kriteria yang ditentukan, kita akan berikan beasiswa yang namanya beasiswa prestasi. Tidak dilihat apakah yang bersangkutan berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga mampu. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai apa sih kelebihan dari Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran di Universitas Udayana sudah memiliki akreditasi A, kemudian kami juga didukung oleh tenaga pengajar lulusan dari dalam maupun luar negeri, kemudian yang sudah banyak bergelar guru besar maupun profesor, dan Universitas Udayana juga di Fakultas Kedokteran ini memiliki 19 jenis spesialis. Jadi program studi spesialis tentu saja ini adalah salah satu kelebihan kami. Jadi tidak banyak fakultas universitas yang memiliki fakultas kedokteran yang memiliki program studi spesialis selengkap di Universitas Udayana. Demikian Ibu untuk pertanyaan tadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi mohon saya ulangi, untuk beasiswa sendiri penting untuk para mahasiswa baru memiliki KIP yang dari pemerintah. Untuk beasiswa prestasi sendiri, mulai dari semester 3, bakal dilihat nih nilai teman-teman di semester 1 dan semester 2. Jadi penting untuk menaikkan nilai IPK kalian di semester tersebut. Nah, keunggulan dari Fakultas Kedokteran UNUD ini penting. Ada akreditasi A dan tenaga pengajar terbaik untuk seluruh mahasiswa baru nantinya, serta berbagai macam pilihan spesialis yang nanti dapat kalian ambil. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Dari private job, Fakultas Kedokteran ini apakah ada maksimum penerimaannya, Pak? Kapasitasnya berapa ya? Baik, itu yang kita namakan adalah daya tampung ya. Daya tampung setiap
program studi itu tentu saja berbeda, tergantung dari fasilitas, ruang kelas, kemudian tenaga pengajar, kemudian sarana dan prasarana termasuknya laboratorium, kemudian alat-alat untuk mendukung pembelajaran, itu yang menyebabkan daya tampung setiap jurusan atau program studi itu berbeda-beda. Nah, khusus untuk program studi pendidikan dokter yang ditanyakan, setiap tahunnya kami menerima 200 mahasiswa baru di program studi pendidikan dokter. Jadi ada 200 mahasiswa baru yang akan kita terima di program studi pendidikan dokter Universitas Udayana. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk teman-teman mungkin karena takut persaingannya ketat, tapi jangan khawatir karena ada 200 kuota untuk kalian bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, ada yang tanya lagi nih Pak, kayaknya Fakultas Kedokteran ini sangat baik peminatnya. Fakultas Kedokteran ini untuk Universitas Udayana ini ada di peringkat berapa ya Pak di Indonesia? Baik, terima kasih. Untuk Universitas Udayana, predikat Universitas Udayana itu ada di 18 secara nasional. Jadi kemarin kami sudah sempat berada di posisi 9, turun 12 menjadi sekarang 18. Jadi dikarenakan ada beberapa program studi baru di Universitas Udayana. Nah, untuk Fakultas Kedokteran khususnya di program studi pendidikan dokter secara terbaru, mohon maaf kami belum dapat info terbaru. Bapak Ibu serta adik-adik nanti bisa searching di internet untuk predikat program studi pendidikan dokter di Universitas Udayana. Tapi dapat kami sampaikan Bapak Ibu serta adik-adik semua, pendidikan dokter di Universitas Udayana kami sudah terakreditasi A, kemudian didukung dengan 19 jurusan spesialis. Jadi demikian Ibu untuk pertanyaan tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi teman-teman nih jangan khawatir, peringkat Fakultas Kedokteran di Udayana ini sudah 18 di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk masuk ke program studi International Relationship, apakah dibutuhkan tes seperti IELTS atau TOEFL? Baik, International Relationship atau hubungan internasional adalah salah satu program studi atau jurusan yang ada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, jadi namanya program studi hubungan internasional. Program studi hubungan internasional ini salah satu program studi kelompok IPS atau Saintek atau Soshum, mohon maaf, kelompok Soshum. Nah, syarat masuknya itu sama seperti syarat masuk di program studi yang lain melalui 3 jalur yang tadi, 3 jalur baik itu SN, SB maupun jalur mandiri. Jadi tidak ada syarat masuk TOEFL maupun IELTS. Jadi yang dipergunakan adalah lulus melalui jalur SN atau SB maupun jalur mandiri. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang penting kalian harus meningkatkan nilai rapor dulu nih untuk masuk ke program studi hubungan internasional. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah di Universitas Udayana ada program magang baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Program magang tentu saja ada. Ada program magang yang kami miliki di Universitas Udayana, apalagi dengan program Bapak Menteri yang baru, Mas Menteri, Bapak Nadiem Makarim, Universitas negeri yang ada di Indonesia wajib mengadakan program magang. Nah, itulah sebabnya Universitas Udayana sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang siap menampung mahasiswa Universitas Udayana untuk melakukan magang, baik itu magang industri maupun magang kerja. Nah, magang tersebut ada yang tempatnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di luar negeri, sehingga mereka mengirimkan mahasiswanya ke Udayana dan kami pun mengirimkan mahasiswa kami ke beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di luar negeri. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi kalian ini jangan khawatir kan bakal dapat pengalaman magang terbaik dalam dunia kerja, maupun nanti kalian bisa magang di universitas di luar negeri. Nah, selanjutnya Pak, ini mungkin untuk mahasiswa di luar Bali ini kan khawatir. Apakah ada kriteria khusus sih untuk mahasiswa dari luar Bali untuk tinggal di asrama? Lalu pertanyaan kedua juga, apakah ada prioritas dari alumni
kedokteran Udayana untuk dapat melanjutkan spesialis ke jenjang berikutnya? Baik, tentu saja Ibu. Student dormitory atau rumah susun mahasiswa atau asrama mahasiswa yang saya sebutkan tadi memiliki kapasitas hampir 2.000 kamar. 2.000 kamar, 1.000 di kampus Bukit Jimaran dan 1.000 di kampus Denpasar. Jadi untuk itu asrama tersebut memang kami prioritaskan bagi mahasiswa asing, mahasiswa asal dari luar Pulau Bali. Jadi kami prioritaskan. Tentu saja ada syarat-syarat atau kriteria khusus yang akan diwajibkan pada saat mendaftar di asrama tersebut. Salah satunya pertama, memang berasal dari luar Pulau Bali. Kemudian yang kedua, tidak memiliki sanak famili di Bali dengan membuat surat pernyataan, kurang lebih seperti itu, dan masih banyak syarat-syarat lainnya yang relatif itu sangat mudah dipenuhi ketika nanti adik-adik sudah lulus di Universitas Udayana dan berencana tinggal di asrama mahasiswa. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada keistimewaan atau ada prioritas ketika lulusan Universitas Udayana melanjutkan ke jenjang spesialis di Universitas Udayana? Tentu saja ada. Tentu saja ada. Karena kami mengutamakan alumni dari Universitas Udayana untuk melanjutkan jenjang pendidikan di program spesialis yang kami miliki. Tentu saja syarat-syarat lainnya harus juga dipenuhi. Di antaranya harus lulus seleksi. Karena program spesialis ini, seperti yang Bapak, Ibu, serta adik-adik ketahui, daya tampungnya sangat sedikit. Jadi kita tidak bisa membuka seperti kita membuka pendidikan kedokteran umum. Jadi untuk spesialis ini daya tampungnya sangat sedikit sehingga seleksinya sangat ketat. Nah, untuk prioritas lulusan dari Udayana tentu saja kita akan prioritaskan dengan lulusan dari universitas lain. Demikian Bapak, Ibu, serta adik-adik. Kalau ada pertanyaan lain lagi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi teman-teman kalau yang dari luar Bali ini jangan khawatir karena tempat di asramanya ini luas dan banyak dan syaratnya juga nggak begitu susah. Jadi kalian bisa dengan gampang nanti cari asrama di Bali ini. Nah, juga ada prioritas bagi kalian untuk mau melanjutkan ke jenjang spesialis kedokteran meskipun persaingannya ketat. Jadi kalian jangan khawatir karena dapat menempuh pendidikan selanjutnya dengan lancar. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah di Universitas Udayana sudah menerapkan program Kampus Merdeka? Baik, benar sekali Ibu. Jadi pertanyaannya sudah bagus. Memang wajib. Program Bapak Menteri, Bapak Nadiem Makarim, itu seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, wajib melaksanakan program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Jadi Universitas Udayana salah satunya adalah sudah melaksanakan program Kampus Merdeka dan sudah menerapkan ini sehingga kami juga melakukan pertukaran pelajar, jadi student exchange ke beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu Ibu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, teman-teman jangan khawatir karena kalau kalian mau ikut pertukaran pelajar ini bisa juga lewat program Kampus Merdeka. Nah, baik Pak, sesi tanya jawab telah berakhir. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Budi. Kami harap seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan memuaskan. Nah, selanjutnya kepada Bapak Budi, apakah ada closing statement untuk sesi pada hari ini? Baik, terima kasih. Boleh diizinkan closing statement? Baik, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Bapak Ibu serta adik-adik semua. Mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian yang saya berikan sebelumnya ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta adik-adik semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Universitas Udayana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu serta adik-adik semua yang sudah menyimak pemaparan kami sehingga Bapak Ibu kami harapkan dapat mengenal lebih jauh tentang Universitas Udayana. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua di Universitas Udayana. Mudah-mudahan banyak dari adik-adik yang sekarang join bergabung di media ini yang bisa nanti menjadi mahasiswa di Universitas Udayana. Demikian kami ucapkan, kami akhiri dengan selamat, semoga semua dalam keadaan sehat dan kita sehat selalu. Terima kasih.